Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulistiawati, dengan NIM akhir 112, mahasiswa dari program studi Teknik Industri Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video ini saya akan menyampaikan summary terkait webinar isu terkini rantai pasok yang telah saya ikuti. Melalui video ini dibuat sebagai bentuk pemahaman dan refleksi terhadap materi yang telah disampaikan oleh para pemateri dari webinar tersebut. Adapun webinar ringkasan yang akan saya sampaikan itu mencakup dari 3 topik utama. Yang pertama itu Sustainable Supply Chain Management Towards a Green Future. Yang kedua AI dan Data Analysis for Supply Chain Optimization. Dan yang ketiga itu Supply and Frequency Capacity Installation in Pharmaceutical Distribution Network. Lanjut, di sini ada dari poin-poin yang didapat dari pemateri pertama, di mana pada pemateri ini mulai dengan pengantar tentang urgensi dari transisi ke rantai pasokan berkelanjutan di tengah krisis iklim global, di mana rantai pasokan ini bertanggung jawab atas sekitar dari 20% emisi karbon dunia. Mereka menjelaskan konsep inti seperti circular economy yang melibatkan pengurangan limbah seperti daur ulang bahan, penggunaan energi terbarukan, dan juga dari pengoptimalan transportasi dan kendaraan listrik atau pengiriman multimodal untuk meminimalkan jarak tempuh. Tantangan utama yang dibahas ini meliputi dari biaya investasi awal yang tinggi, resistensi dan pemangku kepentingan, dan juga dari regulasi internasional seperti dari Paris Agreement dan Standard EU Green Deal, di mana pemateri juga memberikan contoh praktis dari perusahaan seperti Walmart yang merupakan program dari Project Gigaton, di mana berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 1 gigaton metrik, atau dari Project Gigaton ini juga berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 1 gigaton metrik, atau dari Unilever yang mengintegritaskan bahan ramah lingkungan dalam produk konsumennya, di mana menghasilkan penghematan biaya operasional hingga 1 miliar euro per tahun. Rekomendasi penghematan biaya operasional hingga 1 miliar ini merupakan rekomendasi meliputi dari adopsi sertifikasi ISO 1400 untuk manajemen lingkungan, kolaborasi dengan pemasok melalui intensif seperti science-based target, dan juga mereka juga menekankan bahwa menuju masa depan hijau memerlukan komitmen jangka panjang dengan target net zero emission pada 2050, dan mengakhiri dengan saran untuk pendidikan karyawan agar budaya berkelanjutan tertanam di seluruh organisasi. Lalu ada di pemateri kedua, di mana pemateri kedua yaitu ada di AI and Data Analysis for Supply Chain Optimization, di mana ini merupakan poin-poin yang saya sudah jabarkan, di mana untuk pemateri kedua ini lebih mendalam lagi tentang bagaimana AI dan analitik data ini merevolusi rantai pasokan dan mengubah data mentah menjadi wawasan prediktif. Pemateri juga menjelaskan aplikasi seperti machine learning untuk forecasting pemerintahan yang menunjukkan algoritma seperti dari network untuk menganalisis pola historisnya seperti cuaca, tren sosial media, hingga mengurangi overstocking hingga 25%. Terus juga mereka juga membahas dari IoT, di mana IoT ini untuk pelacakan real-time inventaris kemungkinan respon cepat terhadap gangguan seperti bencana alam. Terus atau seperti contohnya itu juga seperti pandemi seperti yang dilakukan Amazon, seperti Fulfillment by Amazon yang mengoptimalkan pengiriman dengan biaya logistik hingga 15%, di mana tantangan utamanya itu dia meliputi dari privasi data, lalu kebutuhan infrastruktur IT yang kuat, dan juga dari kesenjangan keterampilan di antara tenaga kerja. Nah, pemateri juga memberikan studi kasus dari DHL, di mana DHL ini menggunakan AI untuk menentukan pengiriman global, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan juga mengurangi emisi. Lalu untuk rekomendasinya itu dia meliputi mencakup adopsi platform cloud seperti AWS ataupun Azure untuk analytics skala besar, implementasi model prediktif dengan akurasi hingga 90%, serta melalui data training yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan vendor AI seperti SAP ataupun Oracle. Dan juga mereka menyoroti potensi AI dalam simulasi skenario what if untuk
mitigasi resiko serta pentingnya etika untuk menghindari bias dalam pengambilan keputusan dengan proyeksi bahwa investasi dalam teknologi ini akan menghasilkan ROI hingga 300 dalam 5 tahun. Lalu selanjutnya di sini ada dari pemateri ketiga, di mana pada pemateri ketiga yaitu supply and frequency capacity installation in particular distribution network, di mana di sini ada poin-poin yang akan saya sampaikan. Untuk pemateri ini fokus pada kompleksitas pengelolaan kapasitas pasokan dan juga frekuensinya, di mana instalasi di industri farmasi yang sangat diatur untuk memastikan keamanan produk seperti vaksin dan obat-obatan. Mereka menjelaskan konsep kapasitas instalasi sebagai kemampuan jaringan untuk menangin volume produk dan distribusi, di mana termasuk frekuensi pengiriman tinggi untuk memenuhi permintaan musiman ataupun dari keadaan darurat. Tantangan utamanya itu ada di meliputi kepatuhan dari regulasi ketat seperti dari Good Manufacturing Practice dari FDA ataupun EMA. Lalu resikonya juga terkontaminasi dalam rantai dingin dan juga fluktuasi dari permintaan akibat pandemi ataupun kekurangan bahan baku. Pemateri juga memberikan contoh dari Pfizer yang selama didistribusi vaksin COVID menggunakan sistem otomatis untuk meningkatkan frekuensi pengiriman dari gudang ke pusat kesehatan untuk mengurangi waktu penyimpanan dan resiko kekurangan hingga 50%. Mereka juga membahas strategi seperti strategi just-in-time inventory untuk mengoptimalkan kapasitas serta penggunaan teknologi seperti FPID untuk pelacakan frekuensi instalasi. Lalu ada rekomendasinya, yaitu meliputi adopsi dari blockchain untuk jejak transparan dan pencegahan pemalsuan simulasi digitalnya, dan juga untuk kolaborasinya dengan pemasok untuk buffer stok yang fleksibel. Pemateri juga menekankan bahwa pentingnya audit rutin dan pelatihan stok untuk menjaga standar kualitas dan juga dapat meningkatkan efisiensinya itu sebesar 40%, terutama dalam skenario global seperti distribusi obat generik ke negara berkembang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.